Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kevin Ardiansa dengan NIM 2202111008, kelas IKA 22C Public Relation, program studi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya ingin menjelaskan sebuah materi bab 2 yang berjudul dari kebijaksanaan komunikasi ke perencanaan komunikasi. Inilah materinya. Dari kebijaksanaan komunikasi ke perencanaan komunikasi. Apa itu kebijaksanaan komunikasi? Kebijaksanaan komunikasi pada dasarnya ada pada setiap bangsa di dunia ini, yang dibangun dari filosofi, tradisi, hukum yang berlaku, agama dan kepercayaan, maupun nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat itu sendiri, baik secara implisit maupun secara eksplisit. Secara implisit, kebijakan komunikasi tumbuh menjadi tatanan baik dalam bentuk nilai maupun budaya, dalam peranata sosial kemasyarakatan, sedangkan secara eksplisit, kebijakan komunikasi eksis dalam bentuk undang-undang atau peraturan yang dikeluarkan oleh negara. Pengertian kebijaksanaan komunikasi. Pengertian atau definisi kebijaksanaan komunikasi berhasil dirumuskan oleh beberapa pakar. Salah satunya itu menurut Summerland 1975, kebijakan komunikasi adalah prinsip-prinsip, aturan-aturan, dan pedoman di mana sistem komunikasi dibangun secara khusus dalam kerangka yang lebih luas. Tujuan kebijaksanaan komunikasi. Sebuah negara perlu membuat kebijaksanaan komunikasi dalam bentuk dokumen tertulis, apakah itu berupa undang-undang atau peraturan pemerintah dengan tujuan. Yang pertama itu menyatukan kesamaan tujuan. Dalam pemerintahan, berbagai kementerian, lembaga, dan instansi memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tanpa kebijaksanaan komunikasi yang jelas, setiap pihak dapat memiliki pemahaman yang berbeda mengenai prioritas dan tujuan nasional. Yang kedua itu ada mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Sumber daya dalam pemerintahan, baik itu manusia, waktu, maupun teknologi, harus digunakan secara efisien. Yang ketiga itu ada memberikan informasi yang relevan. Salah satu tantangan dalam komunikasi pemerintahan adalah memastikan bahwa informasi yang disampaikan benar, akurat, dan relevan bagi masyarakat maupun antar lembaga. Yang keempat itu ada membantu dan mempermudah koordinasi berbagai lembaga. Pemerintahan terdiri dari berbagai instansi dengan fungsi yang berbeda-beda. Tanpa pedoman komunikasi yang jelas, koordinasi antar lembaga bisa menjadi sulit dan menyebabkan kebingungan. Yang kelima itu ada mencegah duplikasi pekerjaan. Tanpa komunikasi yang terstruktur, seringkali terjadi tumpang tindih dalam pekerjaan antar lembaga. Misalnya, dua menteri dapat mengerjakan program yang sama tanpa koordinasi, sehingga terjadi pemborosan anggaran dan waktu. Formulasi kebijaksanaan komunikasi. Kebijaksanaan komunikasi memiliki ruang lingkup dan cakupan tugas yang luas, sehingga kebijaksanaan komunikasi sesungguhnya bukan hanya menjadi wewenang Departemen Komunikasi dan Informasi. Untuk memformulasi kebijaksanaan komunikasi, maka diperlukan keterlibatan 3 sektor utama, yakni yang pertama ada eksekutif. Pengoperasian media massa dalam arti luas memperluaskan koordinasi yang berhubungan dengan pihak eksekutif yang menangani masalah-masalah politik dan administratif. Koordinasi ini menyaratkan kebijaksanaan yang efektif, baik dalam pengadaan infrastruktur komunikasi yang menggunakan teknologi, tenaga kerja, dan dana, tetapi juga kebijaksanaan dalam hal piranti lunaknya, seperti isi program dan kerjasama dengan badan-badan lain dalam dan luar negeri. Yang kedua itu ada legislatif. Lembaga legislatif memainkan peranan penting dalam memformulasi kebijaksanaan komunikasi dalam bentuk undang-undang, baik menyangkut alokasi dana maupun berhubungan dengan pengoperasian sumber daya komunikasi. Yang ketiga itu ada badan-badan yang bergerak dalam perencanaan sosial dan ekonomi. Rencana pembangunan biasanya ditunggang dalam berbagai program. Misalnya setiap proyek dapat
didaftar secara rinci proyek mana yang memerlukan dukungan komunikasi, apakah sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, kependudukan, lingkungan, dan sebagainya. Sektor-sektor ini dapat memberi rekomendasi terhadap pengembangan kebijaksanaan komunikasi yang akan diformulasikan. Persoalan pokok dalam memformulasi kebijaksanaan komunikasi. Memformulasikan kebijaksanaan komunikasi memerlukan perhatian terhadap beberapa persoalan pokok yang bersifat strategis dan operasional. Berikut adalah beberapa persoalan utama. Yang pertama itu ada tujuan komunikasi. Menentukan tujuan komunikasi sangatlah penting agar pesan yang disampaikan memiliki arah yang jelas. Tujuannya bisa berupa memberikan informasi, membentuk opini, mengubah perilaku, atau membangun hubungan dengan audiens. Yang kedua itu ada sasaran audiens. Menentukan audiens yang tepat menjadi kunci keberhasilan komunikasi. Sasaran dapat berupa masyarakat umum, kelompok tertentu, atau individu yang memiliki kepentingan khusus dalam pesan yang disampaikan. Yang ketiga itu ada pesan yang disampaikan. Pesan harus dirancang dengan baik agar dapat dipahami oleh audiens sesuai dengan tujuan komunikasi. Isi pesan perlu jelas, relevan, dan menarik agar dapat diterima dengan baik oleh penerima. Yang keempat itu ada media dan saluran komunikasi. Pemilihan media dan saluran komunikasi yang sesuai akan menentukan efektivitas kualitas pesan. Media bisa berupa media cetak, elektronik, digital, atau tatap muka, tergantung pada karakteristik audiens dan pesan yang ingin disampaikan. Yang kelima itu ada kredibilitas sumber. Sumber informasi yang kredibel akan meningkatkan kepercayaan audiens terhadap pesan yang disampaikan. Kredibilitas bisa berasal dari keahlian, pengalaman, atau reputasi sumber komunikasi. Yang keenam itu ada umpan balik dan evaluasi. Umpan balik sangat penting untuk mengetahui apakah pesan telah diterima dan dipahami dengan baik oleh audiens. Evaluasi juga diperlukan untuk menilai efektivitas komunikasi dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Yang terakhir itu ada anggaran dan sumber daya. Kebijaksanaan komunikasi juga harus mempertimbangkan aspek anggaran dan sumber daya yang tersedia. Perencanaan yang baik dalam hal pembiayaan dan alokasi sumber daya akan mendukung keberhasilan strategi komunikasi. Keterbatasan dalam memformulasikan kebijaksanaan komunikasi. Terdapat beberapa keterbatasan yang dapat muncul dalam memformulasikan kebijaksanaan komunikasi, yaitu yang pertama, keterbatasan pemahaman audiens. Tidak semua audiens memiliki tingkat pemahaman yang sama terhadap pesan yang disampaikan. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, latar belakang budaya, pengalaman, dan minat dapat mempengaruhi cara mereka menerima dan memahami informasi. Oleh karena itu, pesan harus disesuaikan dengan karakteristik audiens agar lebih efektif. Yang kedua itu ada keterbatasan bahasa. Perbedaan bahasa dapat menjadi hambatan dalam komunikasi, terutama jika audiens berasal dari berbagai latar belakang bahasa yang berbeda. Penggunaan istilah teknis atau jargon yang sulit dipahami juga bisa menjadi kendala. Oleh karena itu, diperlukan pemilihan bahasa yang sederhana, jelas, dan sesuai dengan audiens yang dituju. Yang ketiga itu ada keterbatasan media komunikasi. Media komunikasi yang digunakan bisa menjadi faktor penghambat jika tidak sesuai dengan kondisi audiens atau tidak mencakup seluruh sasaran yang diinginkan. Misalnya, di daerah dengan keterbatasan akses internet, komunikasi digital mungkin kurang efektif. Selain itu, beberapa media memiliki keterbatasan dalam menjangkau audiens tertentu, seperti media cetak yang kurang diminati oleh generasi muda. Yang keempat itu ada hambatan eksternal. Faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, kondisi sosial, politik, ekonomi, hingga gangguan teknis dapat menjadi kendala dalam memformulasikan kebijaksanaan komunikasi. Misalnya regulasi yang ketat terhadap penyebaran informasi, isu sensitif dalam masyarakat, atau batasan anggaran yang menghambat implementasi kebijaksanaan komunikasi yang efektif. Hubungan antara kebijaksanaan komunikasi dengan perencanaan komunikasi. Kebijaksanaan memberi kerangka dasar sebelum perencanaan diimplementasikan.
Sebaliknya, perencanaan mengoperasionalkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah diimplementasikan untuk mencapai tujuan.